Jauh sini kok ayo pakai ini. Halo, selamat malam teman-teman sekalian. Ketemu lagi sama Bapak Ramuda dengan podcastnya, podcast bareng istri namanya ternyata. Jadi saya usul mau dikasih nama apa gitu, ternyata dia bertahan dengan podcast istri. Oke, kalau gitu berarti kalau saya podcast nih sama saya. Kalau sama orang lain berarti bukan istrinya. Oke, pada malam hari ini kita mau menagih janjinya Ramuda untuk membahas terkait dengan salah satu buku favoritnya, yaitu berjudul Rich Dad and Poor Dad. Buku ini karangan dari Robert T. Kiyosaki yang diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama. Di buku ini sebentar aja ya, ada diceritakan dua karakter ayah yang dinamakan Rich Dad and Poor Dad. Nah, nanti saya sedikit menceritakan seperti apa profil ayahnya yang satu dengan yang satu lagi. Saya lihat teman-teman di sini yang udah stay, ada 200 orang lebihnya ya. Itu untuk menebak siapa sih sosok ayah yang kaya dan siapa sosok ayah yang miskin versi buku ini ya. Nah, si Robert ini menceritakan kisahnya bahwa ia memiliki seorang ayah kita sebut biologis, ayah kandungnya dia. Dia adalah seorang lulusan S3, doktor ya berarti ya. Lulusan S3 ini dia bekerja untuk negara. Kalau di Indonesia kita sebut dia sebagai ASN atau PNS. Nah, kemudian si Robert ini juga memiliki ayah yang lain, itu bukan ayah biologis sebenarnya ya, tapi kalau disebutnya kita di sini ayah ideologis. Nah, ayah ideologis ini adalah seorang ayah di mana dia adalah lulusan SMP yang memiliki pekerjaan sebagai wira swasta. Nah, teman-teman silakan nebak nih, siapakah yang disebut ayah kaya dan siapakah yang disebut ayah miskin? Silahkan tulis di kolom komentar perkiraan teman-teman, siapakah yang kaya dan siapakah yang miskin. Oke, teman-teman siap mengikuti podcast malam ini? Siap? Bapak Radita siap? Siap. Oke, silahkan dimulai. Ya, oke, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman Facebook yang kali ini mengikuti kegiatan podcast, ini podcast bareng istri ya. Ini sebenarnya adalah bedah buku yang saya kemas dalam bentuk podcast ini. Nah, ini sebagai wujud tanggung jawab saya karena saya menyandang ini tulisan di belakang ini sebagai Duta Baca Kabupaten Magelang seperti itu. Nah, ini menyambung dengan apa yang kita bicarakan di minggu kemarin. Kalau minggu kemarin itu kita membahas tentang bukunya Pak siapa Tung. Nah, betul, bukunya Pak Tung Desemwaringin yang judulnya adalah Financial Revolution. Nah, kalau kita mengkaji bukunya Pak Tung Desemwaringin, maka akan ada dua rujukan besar yang dianggap sebagai guru. Nah, yang pertama itu ada Anthony Robbins dan yang kedua adalah Robert T. Kiyosaki ini. Nah, untuk Anthony Robbins itu biasanya digunakan untuk rujukannya ketika memotivasi soal-soal kehidupan. Nah, kan, tapi kalau soal-soal finansial, Pak Tung Desemwaringin itu biasanya merujuknya pada Robert T. Kiyosaki. Oke, langsung saja. Tadi sudah diberikan clue ya sama istri saya, itu mengatakan kalau Robert T. Kiyosaki itu punya dua orang ayah. Yang satu adalah ayahnya asli, dan yang kedua sebenarnya itu adalah ayahnya temannya gitu. Nah, semuanya itu memberikan nasihat yang bagus kepada Robert T. Kiyosaki. Akan tetapi ternyata isi nasihatnya itu berbeda. Nah, contoh salah satu nasihat yang ada di buku ini. Nah, kalau ayah yang miskin, nah atau ayah biologisnya itu menekankan kepada Robert T. Kiyosaki atau untuk mengharuskan dia sekolah setinggi-tingginya. Nah, sekolah itu nggak cukup hanya sampai SMA, tapi harus S1, harus S2, bahkan sampai S3. Harapannya apa? Harapannya adalah agar Robert T. Kiyosaki itu ketika besar nanti, ketika dewasa nanti,
bisa mendapatkan pekerjaan yang bisa nyaman, atau pekerjaan yang sudah apa ya namanya, kalau sudah mapan. Nah, pekerjaan mapan yang resikonya sangat kecil. Nah, ini berbeda dengan nasihat dari ayah kaya. Nah, ini sebenarnya adalah ayah dari temannya. Nanti akan saya ceritakan kok bisa ketemu sama ayah kaya ini. Nah, kalau ayah kaya ini menyarankan pada Robert T. Kiyosaki itu eh, belajar, akan tetapi tidak terpaku pada bangku sekolah. Jadi dia menyarankan kepada Robert T. Kiyosaki untuk belajar terus-menerus sepanjang hayat. Nah, belajar itu wajib. Nah, perbedaannya juga dia menyarankan bahwa untuk membuat sebuah bisnis baru. Jadi tidak menyarankan Robert T. Kiyosaki itu untuk menjadi seorang pegawai, tapi bagaimana caranya Robert T. Kiyosaki itu bisa belajar dan membuat sebuah bisnis baru. Nah, itu salah satu perbedaannya. Nah, mungkin muncul pertanyaan ya, saya coba tanya istri saya dulu, kalau zaman sekarang ada nggak tuh pekerjaan yang benar-benar aman, nyaman, kemudian tidak terancam pada apapun, itu kira-kira ada nggak? Kalau yang masih diyakini saya rasa hampir sama dengan yang dipikirkan oleh ayah yang seorang pegawai negara tadi itu. Ya itu ya. Ada lagunya. Cuma gini, apa namanya? Kalau kita lihat perkembangan zaman, apalagi setelah kemarin ada isu-isu omnibus law, kemudian ada cipta kerja dan lain sebagainya, itu kan kita sekarang ternyata sedang memasuki tren di mana untuk mendapatkan pekerjaan yang nyaman itu sangatlah susah gitu loh, sangatlah susah. Kenapa? Karena sekarang kan ada juga wacana dari pemerintah itu yang namanya P3K ya. Nah, perbedaannya P3K dengan PNS itu kan, kalau PNS itu mendapatkan gaji bulanan, P3K juga dapat gaji bulanan, akan tetapi tidak menerima pensiun. Nah, kalau P3K kan tidak menerima pensiun. Nah, kalau PNS itu menerima pensiun. Kemudian ada juga di sini diceritakan juga sama Robert T. Kiyosaki itu bahwa ada sebuah peristiwa besar di Amerika itu ketika inflasi itu terjadi besar-besaran atau sangat tinggi. Nah, kemudian di situ para pemilik pabrik itu mengurangi karyawannya, kemudian yang kedua mengurangi tunjangan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan, kemudian yang ketiga itu tidak memberikan pensiun. Nah, dan itu ternyata sekarang juga tren seperti itu terjadi banyak sekali perusahaan sekarang itu susah untuk menjadikan seorang karyawan itu sebagai pegawai tetap, karena pegawai tetap itu menjadi beban sebuah perusahaan. Bahkan perusahaan itu malah lebih senang kalau mereka memperkerjakan tenaga magang, karena tenaga magang itu satu, ilmunya terupdate, kemudian yang kedua itu lebih nurut, kemudian yang ketiga lebih mudah diatur, dan bahkan yang keempat itu belum punya tanggungan keluarga. Beda kalau seorang karyawan tetap itu sudah punya tanggungan keluarga, kemudian semakin hari usianya bertambah, kemudian motivasinya untuk belajar juga semakin hari semakin menurun. Nah, faktor-faktor itu yang menjadikan bahwa tren saat ini menjadi karyawan itu bukan merupakan pilihan yang terbaik. Nah, itu seirama dengan pendapat dari ayah kaya yang diceritakan oleh Robert T. Kiyosaki itu. Jadi dia menyarankan bahwa ya udah, cara yang paling baik itu adalah terus belajar, kemudian menciptakan bisnisnya sendiri. Nah, itu bukan belajar untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, beda, ini garis bawahnya beda. Kalau yang ayah miskin itu menggarisbawahi adalah belajar untuk mendapatkan pekerjaan, tapi kalau yang ayah kaya itu menekankan bahwa belajar untuk menciptakan pekerjaan. Nah, ini mindset yang sudah berbeda. Mungkin ada yang perlu disampaikan dulu.
Ya, berarti terjawab di season 1 ya, siapakah si ayah miskin dan siapakah si ayah kaya versi dari bukunya Robert J. Kiyosaki ini. Jadi ayah kaya versi buku ini adalah dia seorang pengusaha tadi yang hanya lulusan SMP, memiliki motivasi untuk terus membangun bisnis dengan kekayaannya. Sedangkan ayah miskin adalah seorang lulusan S3 tadi yang memanfaatkan ilmunya untuk mendapatkan pekerjaan yang dianggap mapan seperti itu. Selanjutnya kita juga pasti teman-teman sini sudah penasaran ya, ulasan dari masing-masing ayah kaya dan ayah miskin. Mungkin yang memperkuat kenapa dia disebut poor dad atau disebut sebagai rich dad. Iya. Lebih mendalam lagi. Ya, oke. Ya. Nah di sini di halaman kedua itu diceritakan bahwa ada satu anggapan fundamental atau yang paling dasar yang membedakan antara rich dad and poor dad gitu. Nah di sini ini mindset, benar-benar mindset yang berbeda ya antara dua orang ini. Yang pertama kalau ayah kaya, nah, ayah miskin dulu. Kalau ayah miskin itu mengatakan cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Wah, ini mindset ayah yang miskin atau yang poor dad tadi. Jadi dia menganggap bahwa kecintaannya pada uang itu menjadi akar dari segala kejahatan. Akan tetapi ayahnya yang kaya itu mengatakan bahwa kekurangan uang adalah akar segala kejahatan. Loh, ini anggapannya sama sekarang, sama-sama bermuara atau menganggap bahwa uang itu mengarahkan pada kejahatan atau kriminalitas. Tapi ada perbedaan persepsi. Kalau yang ayah miskin itu menganggap bahwa uang itu yang menjadi cinta akan uang itu menjadi akar dari segala kejahatan. Tapi kalau yang ayah kaya, kekurangan uang adalah akar dari kejahatan. Oke, sekarang di sini kemarin itu kan ada juga peristiwa di mana ada pembegalan apa itu, orang goes itu. Jadi ada orang goes kemudian dijambret. Kemudian setelah jambretnya itu tertangkap, itu dia mengatakan bahwa saya itu jambret karena kekurangan Pak, karena istri saya mau lahiran, kemudian saya nggak bisa dapat pekerjaan. Nah kemudian ada juga kasus yang lain di mana bahwa tindakan-tindakan kriminalitas itu terhimpit karena adanya kekurangan uang. Nah di sini terbukti bahwa pendapat dari rich dad itu benar, bahwa yang cenderung menjadi penyebab adanya kejahatan itu memang karena kekurangan uang, seperti itu. Tapi masyarakat kita menganggap seperti ini, orang duwe itu ora apa-apa, sing penting uripe ayem. Nah gitu. Nah tapi ketika orang itu mengatakan seperti itu, kemudian dihadapkan pada kenyataan di mana ujuk-ujuk, kayak ono motor Honda teko, kalau bukaan teko lewat ngarep omahe, kemudian berhenti di depan rumahnya. Wah, dia panas. Lho jare uripe ngene wae wis ayem, tapi ternyata melihat kesuksesan orang itu kok jadi tidak ayem. Nah, ini terjadi kontradiksi di sini. Nah, jadi kalau kita cari akarnya adalah kita nggak boleh beranggapan bahwa uang itu menjadi sumber dari kejahatan. Akan tetapi uang itu memiliki potensi untuk menciptakan sebuah kedamaian, atau kalau kita kelola dengan baik maka uang itu bisa menjadi sumber kedamaian. Nah, contoh konkretnya juga, misalnya kalau kita punya uang, kita berjuang itu juga lebih mudah. Nah, contohnya misalnya ada pembangunan tempat ibadah. Nah, itu tentu yang bisa membantu adalah orang-orang yang punya uang, itu bukan orang yang dalam tanda kutip kontribusi yang lebih besar
orang yang bisa menyumbangkan lebih besar juga seperti itu. Kemudian misalnya kalau di agama Islam itu ada rukun Islam yang kelima, yaitu naik haji. Nah, naik haji itu juga membutuhkan uang toh. Nah, jadi di sini ada keuntungan bahwa orang yang memiliki uang atau yang berhasil mengelola kecintaannya pada uang itu bisa menghadirkan atau bisa mendapatkan kesempatan yang lebih daripada anggapan orang bahwa cinta akan uang adalah sumber dari segala kejahatan. Wah, itu juga mindset paling dasar yang harus dipahami oleh Robert T. Kiyosaki di dalam bukunya ini. Jadi di situ dia galau juga, wah ini milih sopo gitu. Kemudian yang kedua ada juga perbedaannya, misalnya diceritakan di sini dari perspektifnya Robert T. Kiyosaki itu ada perbedaan ketika dia melihat ayah kaya dan ayah miskin itu menginginkan sesuatu. Wah, ini ada perbedaannya juga. Kalau Robert T. Kiyosaki itu menyimpulkan seperti ini, kalau ayah miskin melihat suatu barang yang ingin dia miliki, contoh konkretnya misalnya dia melihat adanya mobil, nah dia langsung akan berkecil hati, wah nggak mungkin saya bisa beli, saya hanya pegawai biasa gitu, pasti saya tidak mampu membelinya. Kemudian si Robert Kiyosaki itu bertanya pada si ayah miskin itu, loh kenapa ya kok nggak bisa beli mobil itu. Nah di sini dikatakan bahwa di sini inti kesimpulannya kalau pakai bahasa saya ya, lu meh tuku duit ya opo, itu adalah sebuah mimpi atau itu adalah seperti mimpi di siang bolong. Nah berbeda ketika dia melihat reaksi yang dia lihat dari ayah kaya. Nah kalau ayah kaya melihat sesuatu yang dia inginkan, dia istilahnya tidak mengecilkan hatinya, dia tidak mengubur keinginannya itu. Nah, dia akan langsung muncul pertanyaan di benaknya bahwa bagaimana ya caranya agar saya bisa membeli barang itu atau bisa membelinya. Nah, kalau yang tadi itu mengatakan langsung nggak bakal bisa beli, kalau yang ayah kaya itu mengatakan bahwa bagaimana ya saya bisa membeli barang itu. Nah, maka dari dua reaksi yang dihasilkan oleh ayah kaya dan ayah miskin itu memberikan respon yang berbeda pula terhadap Robert T. Kiyosaki. Kalau yang pertama tadi Robert T. Kiyosaki itu tidak boleh bertanya lebih lanjut mengenai kenapa kok saya nggak boleh bertanya atau nggak boleh berkeinginan soal itu. Tapi kalau yang satu, ternyata Robert T. Kiyosaki itu secara tidak langsung diminta untuk berpikir. Nah, untuk berpikir dengan cara apa? Dengan cara menjawab bagaimana caranya saya bisa mendapatkan barang itu, misalnya itu. Jadi misalnya lihat mobil, wah mobilnya apik, wah orang mungkin aku bisa tuku. Nah kalau ayah kaya, ayah miskin akan bicara seperti itu. Tapi kalau ayah kaya ketika melihat ada mobil yang lewat, kemudian dia suka akan mobil itu, dia akan bertanya pada dirinya, bagaimana caranya ya agar saya bisa membeli barang itu. Nah dari jawaban ini atau dari reaksi ini bisa kita analisa lagi. Ternyata di situ ada perbedaan ayah dalam menempatkan dirinya. Kalau pendapat yang mengatakan bahwa wah saya nggak bisa beli mobil itu, maka dia memposisikan dirinya itu sebagai seorang objek pasif yang dia nggak bisa melakukan apapun gitu. Tapi kalau ayah kaya, di mana dia berusaha untuk menjawab bagaimana ya caranya saya bisa membeli barang itu, maka dia memposisikan dirinya itu sebagai
seorang subjek. Nah, dia memposisikan dirinya sebagai subjek aktif, dimana kalau kita bisa memposisikan diri kita sebagai subjek aktif, maka kita akan mencari cara, maka kita akan mencari jalan. Nah, untuk memperjelas tafsiran saya ini, saya akan menceritakan kejadian dua orang yang tersesat. Nah, dua orang yang tersesat. Satu, kedua orang ini itu ingin pergi ke Jakarta. Nah, yang satunya itu ternyata kesasar di Banjarnegara misalnya. Nah, di Banjarnegara dia akhirnya berpikiran bahwa saya nggak mungkin bisa sampai ke Jakarta. Nah, kata-kata tidak mungkin sampai ke Jakarta itu menjadikan dirinya itu sebagai korban atau sebagai objek. Maka dia tidak melakukan apapun, tidak berusaha untuk mencari tahu. Ya, akhirnya dia akan balik pulang lagi ke rumahnya. Nah, berbeda dengan orang yang kedua yang juga melakukan perjalanan ke Jakarta. Ketika sampai di Banjarnegara, dia tidak tahu jalan, maka dia akan berpikiran atau bertanya pada dirinya, bagaimana ya caranya saya agar tetap bisa sampai ke Jakarta. Nah, akhirnya dia mencari jalan, mencari tahu. Nah, kemudian karena dia mencari tahu, maka dia akan bertanya kepada orang, atau kalau zaman sekarang ya pakai Google Maps, pakai Waze dan lain sebagainya, akan menggunakan aplikasi-aplikasi seperti itu. Nah, itu dia menunjukkan kalau dia sebagai seorang yang subjek aktif, jadi tidak memposisikan dirinya itu sebagai korban yang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, itu perbedaan yang ketiga yang sudah kita bahas. Nah, di sini ada juga perbedaan yang keempat. Nah, ini misalnya ini di halaman 4, ini bagus sekali, saya bacakan ya. Kedua ayah saya mempunyai sikap yang bertentangan dalam cara berpikir. Nah, ayah yang satu berpikir bahwa yang kaya harus membayar pajak lebih banyak untuk membantu dan memelihara mereka yang kurang beruntung. Nah, satunya lagi berkata bahwa pajak itu menghukum mereka yang memproduksi dan menghadiahi mereka yang tidak berproduksi. Wah, ini berat ini soal perspektif pajak juga. Kalau ayah yang miskin, dia akan taat membayar pajak. Nah, ini jangan dipotong ya, jangan dipotong, karena semua orang warga negara itu wajib dan harus taat membayar pajak. Tapi di sini konteks di cerita Robert T. Kiyosaki ini berbeda. Kalau ayah yang miskin menganggap bahwa membayar pajak itu adalah sebuah kewajiban yang harus dibayar sesegera mungkin. Nah, berbeda dengan ayah kaya, bahwa ayah kaya itu menganggap bahwa pajak itu menghukum orang-orang yang bekerja, orang-orang yang berproduksi, orang-orang yang lebih bekerja lebih keras dibandingkan yang lain. Karena apa? Karena kalau kita berpikiran tadi si ayah miskin itu berpikiran seperti ini, bahwa dengan kita membayar pajak maka kita bisa membantu orang yang kurang mampu melalui bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Begitu. Akan tetapi kalau ayah yang kaya itu tidak setuju dengan adanya pajak. Kenapa? Karena pajak itu seharusnya tidak perlu diberikan kepada orang-orang yang tidak bekerja. Nah, ini pendekatannya berbeda. Ya, yang satu itu berpendapat karena ayah kaya itu, kalau saya menurut hemat saya, ayah kaya ini ya pikirannya adalah pikiran seorang kapitalis gitu. Kalau yang ayah miskin itu pikirannya ya nggak kapitalis gitu. Yang nggak kapitalis itu yang menganggap bahwa berbagi itu penting gitu. Tapi di sini ayah kaya itu menyoroti bagaimana adanya kok pajak itu bisa harus kita bayarkan,
dan pajak itu nantinya diberikan kepada orang yang tidak bekerja dalam bentuk bantuan-bantuan tunai itu gitu. Kemudian ada juga lanjutannya nih. Ayah yang satu merekomendasikan belajarlah yang giat sehingga kamu dapat menemukan sebuah perusahaan yang baik untuk bekerja. Nah, satunya lagi atau ayahnya yang kaya itu merekomendasikan belajarlah yang giat sehingga kamu menemukan perusahaan yang baik untuk kamu beli. Wah, ini beda lagi. Ini seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa kedua ayah baik rich dad ataupun dad ini tetap mewajibkan anak-anaknya itu untuk belajar dengan giat. Akan tetapi tujuannya berbeda. Kalau yang satu ayah yang miskin itu mewajibkan belajar agar si anak itu bisa mendapatkan perusahaan sehingga dia bisa bekerja di sana. Tapi kalau ya ayah yang miskin, dia mewajibkan kita untuk belajar dengan harapan kita bisa menemukan perusahaan yang baik yang bisa kita beli. Wah, ini mindsetnya beda lagi. Kalau yang poor dad itu mindsetnya belajar dengan giat itu supaya jadi pegawai atau supaya jadi karyawan. Tapi kalau yang rich dad itu belajar yang giat supaya bisa menciptakan pekerjaan atau supaya dia bisa menjadi bos, bisa menjadi pimpinan perusahaan itu. Dengan cara apa? Kalau di sini tadi diceritakan dengan cara membeli perusahaan itu. Nah, ini sudah beda ya. Nah, kemudian nih ada lagi lanjutannya. Yang satu mengatakan alasan saya tidak kaya adalah karena saya mempunyai kamu, nak. Nah, satunya lagi mengatakan alasan saya harus kaya adalah karena saya mempunyai kamu, nak. Nah, ini beda lagi ini soal memposisikan seorang anak gitu. Kalau yang ayah miskin itu mengatakan bahwa kita nggak bisa kaya karena adanya kamu, karena adanya anak gitu. Kok bisa seperti itu? Nah, si ayah miskin itu berpikiran bahwa uang yang dia peroleh setiap hari itu dia keluarkan terus untuk apa? Untuk membiayai si anak itu. Jadi dia bayar kuliah, dia bayar sekolah, kemudian untuk memenuhi kebutuhannya dan lain-lain gitu. Itu adalah perspektif dari ayah miskin. Tapi kalau yang ayah kaya, perspektifnya berbeda. Alasan saya harus kaya adalah karena saya mempunyai kamu, nak. Jadi kalau yang ayah kaya itu berpikiran seperti ini, bahwa saya ini harus kaya karena apa? Karena saya memiliki anak. Nah, anak itu bukan menjadi beban, akan tetapi menjadi sebuah tanggung jawab di mana kita harus bisa mengantarkan anak-anak kita untuk berhasil ke depannya. Jadi ada anggapan bahwa pengeluaran yang diberikan oleh seorang ayah kaya kepada anaknya itu merupakan sebuah investasi. Tapi kalau yang ayah miskin itu hanya mengkambing hitamkan anak, dan dia mengambil hitamkan kenapa dia tidak bisa kaya seperti itu. Kemudian di sini ini juga ada yang menggelitik, teman-teman, menggelitik juga. Ini perlu ya saya bacakan ya, di halaman kelima itu ada bahwa ayahnya yang satu itu percaya bahwa rumah adalah investasi terbesar. Selain investasi terbesar, rumah juga merupakan aset yang terbesar. Tapi ayahnya yang satunya itu mengatakan kalau rumah saya adalah liabilitas atau kewajiban, dan jika rumahmu adalah investasimu,
yang paling besar, maka kamu akan mendapatkan masalah. Wah, ini juga berat. Kalau tren di tempat kita kan sementing aku saiki duwe omah sik, baru lain-lain. Nah, kalau yang ini nggak seperti itu. Kalau saran dari ayah kaya, itu yaitu apa namanya, rumah itu bukan merupakan sebuah investasi. Tapi itu menjadi beban kita. Karena apa? Karena rumah itu apa ya? Kenapa kok bisa dijadikan beban? Karena rumah itu membuat kita wajib, satu, untuk merawatnya. Nah, perawatan itu butuh biaya. Yang kedua, untuk rumah itu juga menghadirkan pengeluaran yang wajib harus dikeluarkan setiap bulannya. Contohnya bayar listrik, bayar air, dan lain-lain gitu. Nah, si ayah miskin itu menganggap bahwa pokoknya aku duit kita investasikan di dalam rumah saya. Nah, sehingga pendapatan yang dia peroleh itu dia masukkan ke dalam rumahnya, entah kalau bahasanya wong Jawa ya ngapik-apik rumah gitu. Nah, ini kalau dari perspektif ayah kaya itu salah besar kalau menjadikan rumah itu sebagai investasi terbesar. Kenapa? Nah, ini kenapa kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena yang sewu kalau boleh dikata bahwa rumah itu bukan merupakan sebuah investasi. Karena kalau investasi itu pasti akan menghasilkan pendapatan. Nah, kalau rumah kita yang kita jadikan sebagai investasi terbesar atau investasi utama, ya maka kita tidak memperoleh penghasilan seperti itu. Itu kemudian ada lagi ini ada lagi di sini bahwa kalau ayah yang miskin itu percaya bahwa perusahaan atau pemerintah akan mengurus Anda dan kebutuhan Anda. Dia selalu peduli dengan kenaikan upah, program pensiun, tunjangan kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan berbagai perbaikan lainnya. Tuh. Akan tetapi kalau yang satunya, kalau yang ayah kaya itu menganggap bahwa dia lebih percaya pada sikap mandiri penuh dalam soal finansial. Dia lantang menentang mentalitas berhak dan bagaimana hal itu menciptakan orang yang lemah dan sangat miskin secara finansial. Dia sangat tegas dalam soal menjadi kompeten secara finansial. Wah, ini juga menjadi tamparan bagi diri saya pribadi ya ketika membaca sederet paragraf ini. Nah, ini kalau yang ayah kaya itu mengatakan bahwa dia percaya bahwa perusahaan atau pemerintah itu akan mengurus kita, akan mengurus kebutuhan kita, mulai dari kesehatan, cuti sakit, hari libur, dan lain sebagainya. Nah, kalau ayah kaya, dia tidak mau mendapatkan fasilitas-fasilitas itu. Ini terbukti, teman-teman. Ini terbukti sekali. Contohnya seperti ini. Kita sebagai seorang karyawan di perusahaan, kita bekerja sampai di usia 60 tahun. Nah, sebelum kita pensiun, kita mendapatkan gaji 10 juta per bulan. Akan tetapi setelah kita pensiun, kita mendapatkan dana pensiun sebulan itu hanya sekitar 2 juta. Misalnya seperti itu ya konteksnya. Nah, ini kalau di sudut pandang ayah kaya, ini merupakan hal yang sangat lucu. Kok lucu? Ya lucu. Kenapa? Karena ayah kaya akan menertawakan ayah miskin. Dia akan menertawakan, si ayah miskin ini bekerja seumur hidup,
tujuannya ternyata untuk mendapatkan penghasilan yang lebih rendah daripada sebelumnya. Kok iso pendapatan lebih rendah? Yo iso, ya tadi yang kita ibaratkan dapat 10 juta, tapi kok ketika pensiun kita hanya dapat 2 juta. Loh itu kan kalau dari perspektif ayah kaya itu lucu seperti itu. Loh wis bekerja seumur hidup kok entuk-entuknya kok mung sithik. Nah, berbeda dengan ayah kaya yang dia menjadi bos di perusahaannya. Nah, dia bekerja selama 60 tahun sampai di usia 60 tahun itu itu dia tidak mendapatkan pendapatan yang lebih kecil, akan tapi dia akan mendapatkan pendapatan yang lebih besar alias sama dengan apa yang sudah dia dapatkan setelah bekerja selama 60 tahun itu. Gitu loh. Jadi ini ada perbedaan. Nek karyawan kuwi uniknya dari sudut pandang Rich Dad itu lucunya dia bekerja seumur hidup ternyata hanya untuk mendapatkan pendapatan yang lebih rendah daripada atau sebelum dia pensiun gitu. Tapi kalau kita menjadi bos, walaupun usia kita sudah tinggi, kemudian kita menjabat sebagai komisaris atau sebagai direksi, sistem sudah bekerja dan kita akan mendapatkan pendapatan yang minimal sama dengan apa yang kita peroleh ketika kita masih bekerja di usia-usia produktif. Nah itu seperti itu. Ini gimana ini? Ada pertanyaan dulu? Oke, ya, terima kasih bisa menyapa teman-teman yang masih hadir bersama kita hari ini. Ada Ibu Siti Nurhayati, ada juga komentar dari Pak Arif Darmadiansyah. Buku ini bagus banget Pak, katanya. Iya betul. Betul sekali ya. Terkait dengan kebudayaan mungkin memang sedikit berbeda ya dengan di Indonesia ya. Nah mungkin di sini bisa kita lihat sisi positif dari masing-masing ayah terkait dengan motivasi disesuaikan dengan kebudayaan di tempat kita gitu ya. Kemudian masih ada lagi nggak hal-hal yang di perbedaan pemikiran sang ayah kaya dan sang ayah miskin. Jadinya di sini sebenarnya terkait dengan profesi atau pekerjaan itu tidak menentukan bahwa kita itu miskin atau kaya, tapi pemikiran ya. Pemikiran dan strategi keuangan kita itu mengacu pada mental kaya atau mental yang miskin. Seperti itu mungkin sejauh ini. Ya, oke. Kita sampai ke kesimpulan ya. Kita sampai ke kesimpulan bahwa di sini ini kalau perspektifnya ayah kaya, uang adalah suatu bentuk kekuasaan dan kekuatan. Nah, dia mengakui kekuatan uang itu, tapi dia tidak meletakkan uang itu sebagai segala-galanya. Berbeda dengan ayah miskin itu, angger awak duwe duit, nah itu maka kita bisa memperoleh apapun. Nah, tapi kalau perspektif ayah kaya tidak berhenti sampai di situ. Nah, dia lanjutkan di sini di halaman yang ke-8. Selain uang adalah bentuk kekuasaan dan kekuatan, tetapi ada yang lebih kuat dari jumlah atau besaran uang yang dimiliki. Yaitu apa? Yaitu pendidikan finansial. Nah, makanya di sini ada sebuah contoh, berapapun pendapatannya kita peroleh dalam 1 bulan itu bisa juga habis seketika. Kenapa? Itu bisa habis ketika kalau kita tidak memiliki pendidikan finansial yang cukup. Jadi piro-piro bayare, piro-piro pemasukane, tapi nek awak dhewe kuwi ora iso mengelola, ya padha wae. Nah, seperti itu. Jadi di sini kita tidak boleh menghabiskan hidup itu bekerja demi uang, tapi
kita bekerja itu dalam rangka belajar bagaimana caranya agar uang itu bekerja untuk kita. Nah, itu saja dari saya, Ramalda Putranto. Karena tidak ada pertanyaan, itu closing statement dari saya. Mungkin bisa ditanggapi dulu sebelum ditutup gitu. Oke, terima kasih atas bedah bukunya malam ini. Sangat menginspirasi teman-teman semua tentunya ya. Terima kasih. Semoga di lain kesempatan kita bisa memberikan sajian-sajian juga yang bermanfaat untuk kami secara pribadi dan juga untuk teman-teman yang merasa bahwa podcast dari kami ini juga membawa manfaat bagi Anda sekalian ya. Teman-teman juga boleh request untuk bahasan yang sekiranya menarik atau yang teman-teman butuhkan. Nanti kita nanti pengen buku apa yang dibahas boleh, atau kapan-kapan kita mau random ambil buku satu untuk dibahas juga boleh. Tapi teman-teman yang ingin membahas salah satu buku atau membahas tema, silahkan menyampaikan di kolom komentarnya. Terima kasih dari kami, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi